PSSI akan tinjau ulang Villanesia buatan Luis Milla usai datangkan Jordi Cruyff. Mulai banyak kritik. Striker timnas Indonesia ingin buktikan di Oxford United. Vendor siap-siap bersih rumput liar usai laga. Inilah update kondisi SUGBK jelang duel timnas Indonesia versus Bahrain. Australia masih diterpa badai cedera. Joe Gauci diragukan tampil untuk lawan timnas Indonesia. Alasan ketum PSSI Erick Thohir undang klub luar negeri yang dihuni pemain timnas Indonesia buat Piala Presiden 2025. Tom Hay masuk jajaran pemain terbaik mingguan. Di Eredivisie, siap permalukan Australia. PSSI akan tinjau ulang Villanesia buatan Luis Milla usai datangkan Jordi Cruyff. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan ia akan meninjau ulang filosofi sepak bola Indonesia, Villanesia buatan Luis Milla. Hal ini dikarenakan datangnya penasehat teknis PSSI yakni Jordi Cruyff. Ya, PSSI secara resmi memperkenalkan sosok asal Belanda itu pada Selasa, 25 Februari 2025. Nantinya, PSSI juga akan mendatangkan direktur teknik yang kemungkinan besar dari Belanda. Adapun Villanesia dibuat oleh Luis Milla saat ia menjadi pelatih timnas Indonesia 2017 sampai 2018. Villanesia sudah diterapkan oleh Akademi Sepak Bola klub-klub di Indonesia. Peninjauan ulang ini dilakukan salah satunya dengan berdiskusi bersama pelatih-pelatih di kompetisi sepak bola Indonesia. Erick Thohir belum bisa membeberkan kapan pertemuan itu akan dilakukan. Kedepannya, Jordi Cruyff akan bertemu pelatih-pelatih di Liga 1. Dia nanti akan memberikan saran terhadap kerangka sepak bola Indonesia secara keseluruhan, termasuk meninjau ulang Villanesia, kata Erick Thohir. Erick Thohir mengatakan bahwa Jordi Cruyff mempunyai kedekatan dengan calon direktur teknik PSSI. Sayangnya, PSSI belum bisa memperkenalkan siapa direktur tekniknya. Memang mencari figur-figur untuk bergabung ke timnas Indonesia tidak mudah. Karena posisi kami di sini untuk bernegosiasi dengan negara-negara yang sepak bolanya sudah maju. Kami harus hati-hati karena ini memastikan mereka bisa mengerti budaya Indonesia, baik itu kekurangan dan kelebihannya, kata Erick Thohir. Meski dari Belanda, Jordi Cruyff sempat bertugas menjadi direktur teknik Barcelona, sedangkan Luis Milla berasal dari Spanyol. Komunikasi akan terus dibangun untuk memastikan apakah perlu Villanesia diganti atau tidak. Jadi saya tidak tahu intinya Villanesia akan ditinjau ulang atau review. Apalagi Jordi Cruyff pernah lama di Spanyol dari pemain sampai menjadi direktur teknik di Barcelona, kata Erick Thohir. Erick Thohir memberikan apresiasi kepada Jordi Cruyff yang sangat serius menerima pinangan PSSI. Bersama Jordi Cruyff, PSSI akan terus berkomitmen untuk memajukan sepak bola Indonesia. Akhirnya ini nama yang kami dapat dan mempunyai nama besar di sepak bola. Pilihan ini bisa kami rangkai bersama dengan seluruh komponen di timnas Indonesia, kata Erick Thohir. Mulai banyak kritik. Striker timnas Indonesia ingin buktikan di Oxford United. Ole Romeni masih berusaha untuk bisa beradaptasi bersama Oxford United. Ole sebenarnya datang dengan bekal yang apik saat masih berseragam FC Utrecht musim lalu. Sebagai pemain muda, dia mulai mendapatkan tempat dan beberapa tampil dari bangku cadangan. Namun, kedatangan pemain muda berbakat lain, yakni Miliano Jonathan, membuat dia akhirnya memilih merapat ke Oxford. Bersama The Ox, dia sudah bermain dalam 5 pertandingan di kasta kedua Liga Inggris, Championship. Dia juga sudah dicoba dalam beberapa posisi oleh pelatih Gary Rowett dan masih membutuhkan waktu untuk tempat utama. Ole Romeni menjelaskan bahwa dia saat ini sudah bisa beradaptasi dengan baik. Beberapa kesempatan yang diberikan oleh pelatihnya akan coba dimanfaatkan dengan baik. Tentunya masih butuh waktu karena dia datang sebagai pemain baru dan masih mencari chemistry di dalam tim. Saya sangat senang untuk memulai. Saya merasa baik. Tentu saja, saya ingin bermain di setiap pertandingan, kata Romeni dilansir bolasport.com dari laman BBC. Pemain berusia 24 tahun ini melanjutkan, saat ini dia butuh gol untuk memberikan bukti bahwa sosoknya layak bertugas di lini depan Oxford. Dia menyadari bahwa sampai saat ini masih banyak kritikan yang datang karena dia belum memberikan banyak kontribusi di dalam tim. Menurutnya, kuncinya adalah fokus, dan perlahan dia bisa membayar semua kepercayaan yang sudah diberikan. Saya datang ke sini untuk bermain. Menjadi bagian penting dari tim dan hanya itu yang saya pedulikan. Saya harus mencetak gol. Selalu ada tekanan. Dimanapun Anda bermain. Saya menikmati sepak bola saya, jadi saya tidak terlalu memikirkan hal-hal lain. Lanjutnya, Ole optimis bisa segera mendapatkan momentum yang tepat untuk bangkit dari kondisi ini. Saat ini kepercayaan dirinya sudah mulai kembali dan siap memberikan kontribusi di dalam tim. Dia berharap hal tersebut tidak membutuhkan banyak waktu lagi. Dan kerja kerasnya
bisa terbayar lunas. Anda harus kuat, mempertahankan bola dan menjadi titik tumpuan bagi tim, dan saya pikir saya bisa melakukan itu. Saya merasa nyaman dengan bola dan menyukainya di kaki saya, jadi itu cocok untuk saya, ujarnya. Alasan Ketum PSSI Erick Thohir undang klub luar negeri yang dihuni pemain timnas Indonesia buat Piala Presiden 2025. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan alasan soal bakal mengundang klub luar negeri yang dihuni pemain timnas Indonesia buat menghadapi Piala Presiden 2025. Hal ini disampaikan Erick Thohir melalui Instagram pribadinya bahwa ia telah melakukan rapat untuk penyelenggaraan Piala Presiden 2025. Orang nomor 1 di PSSI itu mengatakan bahwa turnamen ini bakal digelar pada Juli 2025. Erick Thohir juga memastikan bahwa Piala Presiden 2025 ini bakal digelar dengan konsep berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Piala Presiden 2025 ini direncanakan berlangsung dengan mengundang klub-klub dari luar negeri yang memiliki pemain timnas Indonesia. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mendapat pertanyaan terkait hal ini. Sebenarnya, apa tujuan dan rencananya dengan mengundang klub-klub luar negeri untuk bermain di Piala Presiden 2025? Pasalnya, sebelumnya ajang Piala Presiden 2025 ini hanya diikuti oleh beberapa klub Liga Indonesia. Dengan tujuan ajang ini, sebagai turnamen pramusim sebelum tim-tim berjuang secara resmi di Liga 1. Namun, kali ini akan melibatkan klub luar negeri yang dihuni pemain timnas Indonesia. Seperti diketahui, ada beberapa klub yang saat ini dihuni pemain-pemain timnas Indonesia. Ada beberapa pemain andalan timnas Indonesia yang saat ini berkarir di luar negeri, seperti Pratama Arhan, yang saat ini memperkuat klub asal Thailand Bangkok United. Erick Thohir pun mengungkapkan alasan kenapa penerapan baru ini dilakukan. Mantan pemilik Inter Milan tersebut mengatakan bahwa ini dilakukan untuk meningkatkan ekosistemnya juga. Ia tak ingin klub-klub ini hanya memanfaatkan para pemain timnas Indonesia ini untuk menaikkan media sosialnya saja. Kita coba membangun ekosistem dan apresiasi, bahwa dengan banyaknya pemain kita yang main di banyak tempat, ya tentu kita mengharapkan pemain kita itu tidak sekadar dipakai untuk komersialisasi menaikkan medsosnya, atau sekadar menaikkan tentu awareness-nya dari klub-klub itu, ujar Erick Thohir. Erick Thohir mengaku ingin melihat keseriusan klub-klub ini juga untuk memainkan pemain-pemain berlabel timnas Indonesia ini. Untuk itu, pihaknya mendorong rencana ini agar para pemain timnas Indonesia ini juga bisa beraksi bersama klubnya dan bermain di tanah air nantinya. Kita mengharapkan pemain-pemain kita yang bermain di klub-klub itu benar-benar bermain, atau paling tidak menjadi pilihan untuk bermain, kata Erick Thohir. Nah, tentu ini yang kita dorong insentifnya, bahwa kalau mereka serius memberi kesempatan untuk para pemain kita bermain, ya kita sebagai PSSI harus memberi penghargaan yang positif, bahwa ayo datang ke Indonesia, ayo bangun sepak bola kita bersama-sama, jelasnya. Bukan tidak mungkin ya klub-klub ini bisa punya sister club di Indonesia, atau juga bisa memberi kesempatan bahwa pemain kita bisa ditonton dengan seluruh supporter yang ada di Indonesia. Pria berusia 54 tahun tersebut mengaku melihat mereka bisa serius membantu pemain-pemain ini berkembang juga. Jadi niatannya itu. Jadi kita ingin coba menjembatani bagaimana komitmen klub-klub ini dengan value-value yang kita miliki, tuturnya. Tom Hay masuk jajaran pemain terbaik mingguan. Di Eredivisie, siap permalukan Australia. Dan Bahrain, timnas Indonesia, saat ini tengah berjuang keras mencari jalan menuju Piala Dunia 2026. Berhasil lolos dari putaran kedua dan tengah berjuang di putaran ketiga, Indonesia punya kesempatan menuju ke kancah dunia. Peran Shin Tae-yong selaku mantan pelatih, PSSI beserta jajarannya, dan para pemain timnas Indonesia menjadi kunci atas prestasi tinggi timnas Indonesia. Salah satu yang berjasa dalam membawa Indonesia hingga di tahap ini adalah para pemain keturunan atau pemain diaspora. Tom Hay menjadi satu dari banyaknya pemain diaspora yang menjalani proses naturalisasi pada tahun 2024 silam. Lewat kepiawaiannya mengontrol si kulit bundar di lini tengah, Tom Hay sukses membawa Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski berposisi sebagai gelandang, tidak jarang Tom Hay menghadiahkan sebuah gol untuk Indonesia. Karena kemampuannya ini, tidak perlu heran jika pemain Almere City FC ini selalu mendapat tempat di timnas Indonesia dalam berbagai laga. Karena kemampuannya ini juga, Tom Hay masuk jajaran pemain terbaik mingguan di Eredivisie versi akun Instagram @footballpremier
Dilansir lewat halaman Instagram resmi Nusantara Ballers @nusantara.ballers, Tom Hay terpilih untuk masuk jajaran Team of the Week Eredivisie. Penampilan menawan Tom Hay di klubnya yang diambang degradasi menjadi bukti jika para pemain timnas Indonesia tetap bersinar dimanapun tempatnya. Akankah performa Tom Hay menjadi angin segar untuk Indonesia pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 berikutnya? Vendor siap-siap bersih rumput liar usai laga. Inilah update kondisi SUGBK jelang duel Timnas Indonesia versus Bahrain. Seperti yang diketahui, belum lama ini pengelola SUGBK mempercayakan PT Harapan Jaya Lestarindo untuk mempersiapkan venue buat Timnas Indonesia lawan Bahrain. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir sendiri sebelumnya sudah sempat memantau langsung kondisi rumput SUGBK. Pasalnya, rumput SUGBK akan digunakan sebagai venue laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia pada Maret mendatang dijadwalkan memiliki 2 laga krusial. Di laga pertama, Jay Itzes dan kawan-kawan akan bertandang ke markas Australia pada 20 Maret 2025. Setelah itu, tim asuhan Patrick Kluivert akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 20 Maret 2025. 25 Maret 2025. Jelang menghadapi laga ini, Lestarindo dipercaya untuk melakukan pendampingan perawatan rumput SUGBK. Tim vendor rumput SUGBK sudah memberikan perkembangan terkini sebelum laga lawan Bahrain. Usai 10 hari melakukan perataan permukaan tanah, tim vendor langsung melakukan proses intensifikasi pertumbuhan rumput. Selain itu, tim vendor juga melakukan pembersihan jenis rumput, selain zoysia usai laga kontra Bahrain. Update 25 Februari 2025. Pasca top dressing 10 hari. Tulis di akun Instagram PT Harapan Jaya Lestarindo pada Selasa, 25 Februari 2025. Lanjut intensifikasi pertumbuhan bersama tim maintenance dari JBK, Lestarindo, Soccer Field, insya Allah akan membersihkan jenis rumput selain zoysia setelah match versus Bahrain. Lanjutnya, sebelumnya, pihak vendor melakukan proses perataan permukaan tanah di SUGBK. Hal itu disebabkan pihak vendor tak bisa menjanjikan kondisi rumput bakal sempurna di laga melawan Bahrain. Pasalnya, mereka diberi kepercayaan dalam waktu singkat sehingga akan mencoba melakukan yang terbaik. PT Harapan Jaya Lestarindo juga menjanjikan bahwa rumput SUGBK akan sempurna saat Timnas Indonesia menjamu Cina pada Juni mendatang. Walaupun sempat memberikan pernyataan tersebut, tiba-tiba mereka mengunggah bahwa perataan permukaan tanah di SUGBK sudah dilakukan. Dalam unggahan tersebut, mereka menjelaskan bahwa perataan tanah ini dilakukan agar aliran bola berjalan dengan baik. Releveling kerataan permukaan bertujuan untuk aliran bola yang baik, tulis Lestarindo, Senin, 24 Februari 2025. Top dress dan drag matting proses. Lestarindo Soccer Field melaksanakan pendampingan perawatan rumput. Lanjutnya, yang pasti, rumput SUGBK jadi sorotan terbesar publik tanah air. Pasalnya, permukaan yang kurang rata membuat para pemain kesulitan untuk membangun serangan. Australia masih diterpa badai cedera. Joe Gauci diragukan tampil untuk lawan Timnas Indonesia. Cederanya terjadi saat Barnsley menghadapi Rotherham United menang 1-0 akhir pekan ini di New York Stadium dalam lanjutan League One 2024/2005. Joe Gauci mengalami cedera di bagian pinggul. Kondisi tersebut membuatnya diragukan untuk bisa tampil lawan Timnas Indonesia dan Cina pada bulan Maret 2025 di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Berita ini menjadi kurang menyenangkan bagi Australia. Pasalnya, Joe Gauci adalah pesaing terkuat Matthew Ryan di sektor penjaga gawang di tim nasional Australia. Ketidakhadirannya bakal mempengaruhi strategi tim dalam laga penting tersebut. Joe Gauci sendiri baru bergabung dengan Barnsley bulan lalu dengan status pinjaman dari Aston Villa. Kehadirannya di Barnsley diharapkan bisa memberikan dampak positif. Meski begitu, cedera ini bakal menjadi tantangan besar bagi klubnya. Pada laga lawan Rotherham United, Joe Gauci harus digantikan pada menit ke-76. Menurut laporan dari Birmingham Live, dirinya mengalami masalah pada pinggulnya usai memotong umpan silang dari lawan. Pelatih Barnsley, Darrell Clarke, masih bungkam soal seberapa parah cedera sang pemain. Joe telah melakukannya dengan cukup baik dan kita akan lihat bagaimana kondisinya besok malam, kata Clarke dikutip dari Birmingham Live. Tapi saya tidak akan ragu untuk memasukkan Jackson langsung ke dalam lapangan. Dia memiliki kaki yang hebat, dia adalah penendang yang hebat,
dan dia terus berkembang setiap saat. Lanjutnya, meski begitu, ada kabar baik untuk tim nasional Australia. Pasalnya, kiper utama Australia, Matthew Ryan sudah pulih dari cedera. Matthew Ryan sebelumnya alami cedera pinggul. Ex-pemain Arsenal tersebut sudah kembali beraksi untuk tim Ligue 1 Prancis, Lens. Ryan tampil saat laga lanjutan lawan FC Nantes pada akhir pekan ini. Sayang, penampilannya gagal membawa timnya menang. Tentu, ini jadi angin segar sebelum lawan Timnas Indonesia. Laga kontra Timnas Indonesia bakal digelar pada 20 Maret 2025 di Sydney. Ketum PSSI Erick Thohir targetkan Timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025. Timnas U17 Indonesia dipastikan bakal tampil di Piala Asia U17 2025 yang bergulir di Arab Saudi pada 3-20 April 2025. Saat ini, tim asuhan Nova Arianto ini diketahui tengah menjalani persiapan menuju Piala Asia U17 2025 tersebut. Timnas U17 Indonesia dalam ajang ini bergabung dalam grup C bersama Korea Selatan, Afghanistan, dan Yaman. Untuk pertandingan Piala Asia U17 2025 ini juga merupakan ajang buat kualifikasi Piala Dunia U17 2025. Oleh karena itu, Timnas U17 Indonesia minimal harus finish di posisi runner-up grup C apabila ingin lolos ke Piala Dunia U17 2025. Pasalnya, tim yang lolos ke babak perempat final Piala Asia U17 2025 dipastikan bisa tampil dalam ajang yang bakal berlangsung di Qatar pada 5-27 November 2025 mendatang. Tim yang lolos ke perempat final berhak tampil di Piala Dunia U17 2025 karena FIFA menambah peserta di ajang tersebut. Dengan peluang besar yang ada ini, Erick Thohir pun berharap Timnas U17 Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia U17 2025. Ini karena ia tak ingin melihat kegagalan kembali terjadi di skuad Merah Putih setelah Timnas U20 Indonesia gagal melaju ke Piala Dunia U20 2008, 150, 2025. Timnas U20 Indonesia memang tersingkir di Piala Asia U20 2025 di penyisihan grup, sehingga mereka gagal melaju ke Piala Dunia U20 2025. Pasalnya, hanya 4 tim terbaik yang berhak lolos ke Piala Dunia U20 2025. Menurut Erick Thohir, kegagalan tersebut membuat banyak pihak kecewa. Memang banyak pihak yang kecewa dengan kita tidak masih Piala Dunia U20. Ujar Erick Thohir kepada awak media. Tetapi sebenarnya kita sudah berupaya maksimal, tetapi hasilnya belum ada, ucapnya. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengatakan bahwa kegagalan tersebut tak boleh menurunkan semangat tim. Oleh karena itu, Erick menekankan agar skuad Garuda Asia bisa mempersiapkan diri dengan baik, dengan harapan Zahabi Goli dan kawan-kawan nantinya bisa meraih target untuk tampil di Piala Dunia U17 2025. Apakah itu menurunkan kemauan kita di U17 masuk Piala Dunia? Tidak, tegas Erick. Kita tentu harus tetap agresif. Kita harus mencoba mengejar target Piala Dunia, katanya. Mantan pemilik Inter Milan ini bahkan mengaku telah menelpon pelatih Timnas U17 Indonesia Nova Arianto. Ia mengaku telah berbicara soal target dengan mantan asisten Shin Tae-yong di Timnas Indonesia senior tersebut. Erick Thohir mengaku bahwa PSSI memang mengharapkan tim Merah Putih bisa lolos ke Piala Dunia U20 2025. Akan tetapi, ia tak ingin ini menjadi beban untuk Timnas U17 Indonesia. Saya sudah telepon Coach Noah. Coach, ini loh, kita sudah serius, sudah lakukan ini, tapi jangan jadikan pressure, tutur Erick. Harus berbuat yang terbaik, harus kita mencapai target yang ada, pungkasnya. Rafael Struijk curhat, sering kelelahan saat tiba di pemusatan latihan Timnas Indonesia. Struijk jadi salah satu pemain yang diandalkan skuad Garuda, terutama untuk bertugas di lini serang. Hal ini membuat dia selalu jadi pemain reguler sejak berseragam tim muda ADO Den Haag dan saat ini membela Brisbane Roar. Sebagai pemain yang berkarir di luar negeri, dia harus menempuh jarak yang lebih panjang untuk tiba di tanah air. Salah satu yang jadi faktor utama adalah menjaga kondisi fisik agar bisa terus memberikan hasil maksimal di setiap laga. Rafael Struijk menjelaskan, saat awal tiba di pemusatan latihan timnas adalah hari yang berat, pasalnya dia harus datang dari perjalanan jauh dan segera menyesuaikan dengan tim yang sudah menggelar latihan.
dia harus menjaga pola istirahat dengan baik dan segera siap untuk berada di skuad Garuda. Karena kamu tahu, saat bersama timnas, selalu ketika saya datang ke sini, saya selalu kelelahan, jadi pola tidurku jadi kacau, kata Rafael Struijk. Pemain berusia 21 tahun ini melanjutkan, terkadang memang sulit untuk menjaga kondisi tetap bugar. Akibatnya, dia sering terlihat kelelahan saat sudah berada di timnas. Namun, Struijk menegaskan bahwa hal tersebut bukan halangan, apalagi saat dia sudah bertugas bersama skuad Garuda. Dia siap memberikan segalanya dan membawa timnas meraih prestasi di masa depan. Jadi, saya hanya berusaha tidur dengan teratur. Tapi kadang-kadang, saat melihat wajahku mereka bilang aku sedikit kelelahan. Tapi ketika di lapangan dan bermain, berikan seluruhnya, saya tidak akan lelah, tutupnya. Timnas Indonesia tidak butuh waktu lama untuk kembali bertugas. Mereka akan kembali berkumpul untuk lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan menghadapi Australia 20 Maret dan Bahrain 25 Maret. Laga tersebut jadi ajang debut untuk pelatih Patrick Kluivert dan timnya setelah ditunjuk oleh PSSI beberapa waktu lalu. Mereka berambisi tinggi untuk bisa memberikan prestasi terutama menjaga mimpi untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Jordi Cruyff janji kembangkan talenta lokal. Timnas Indonesia harus punya taring. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengumumkan hal ini pada Selasa, 25 Februari. Sebelumnya, kabar yang beredar bahwa PSSI akan segera mengumumkan direktur teknik. Namun, mereka masih mencari kandidat yang tepat dan sesuai kebutuhan. Tentunya, bukan tugas yang mudah karena Dirtek dituntut untuk turun langsung dan merumuskan gaya bermain sepak bola di Indonesia. Jordi Cruyff menjelaskan bahwa dia siap untuk membantu PSSI. Apalagi dia memiliki banyak pengalaman dan ini akan coba dimanfaatkan dengan baik. Tentunya, butuh kerja keras ekstra agar sepak bola Indonesia bisa menjadi lebih baik di masa depan. Sangat bersemangat untuk membantu persatuan sepak bola seluruh Indonesia sebagai penasihat teknis, kata Jordi Cruyff di laman Instagram pribadinya. Mantan sporting director di FC Barcelona ini melanjutkan bahwa banyak talent potensial di Indonesia. Namun, butuh pendekatan yang lebih baik agar semua sumber daya tersebut bisa dimaksimalkan dengan baik. Tujuannya agar pemain-pemain dari Indonesia bisa semakin berkembang menjadi lebih baik, terutama saat mereka berada di ajang internasional dan bisa memberikan banyak kontribusi. Timnas Indonesia juga dalam tren yang baik dan ini harus dimanfaatkan dengan baik. Bakatnya ada di sini. Dengan struktur dan dukungan yang tepat, Indonesia dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi di panggung internasional. Lanjutnya, sosok berusia 51 tahun ini nantinya akan bekerja sama dengan Dirtek PSSI. Dia juga akan memberikan masukan dan arahan agar sepak bola Indonesia bisa semakin baik. Hal ini tentu butuh waktu dan kerja keras dari semua lini. Nantinya diharapkan akan hadir metodologi pelatihan, pengembangan grassroots, jenjang karier pemain elit, dan pengembangan sistem di sepak bola. Jordi juga tidak sabar untuk bekerja sama dengan pelatih kepala Timnas Indonesia Patrick Kluivert. Mereka sudah lama saling mengenal dan ini diharapkan membuat Jordi bisa cepat beradaptasi. Tidak sabar untuk bekerja sama dengan pelatih kepala Patrick Kluivert dan para staf. Tutup Jordi. Lima bek kiri Timnas Indonesia jika Dean James gabung, dari Pratama Arhan hingga Nathan Chow Aon. Siapa tersingkir? Dean James menjadi salah satu dari 3 pemain yang akan dinaturalisasi PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia. 2 pemain lainnya ialah kiper Emil Audero dan gelandang Joel Pelupesi. Ketiganya akan diusahakan untuk membela Timnas Indonesia pada Maret 2025. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia pada 20 dan Bahrain pada 25 Maret 2025 di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika Dean James bisa memperkuat Timnas Indonesia pada Maret, maka persaingan di bek kiri semakin ketat. Sebelumnya sudah ada 4 bek kiri di Timnas Indonesia yang berstatus pemain abroad. Berikut 5 bek kiri Timnas Indonesia dengan Dean James. Dean James adalah bek 24 tahun yang bermain di klub Eredivisie, Go Ahead Eagles. Ia adalah pemain inti Go Ahead Eagles. Sejauh musim ini berjalan, pemain kelahiran Leiden itu sudah tampil 18 pertandingan dengan 1.276 menit bermain di liga. Dean James juga sudah mencetak 1 gol dan membuat 2 assist. Calvin Verdong saat ini bermain di klub Eredivisie, NEC Nijmegen.
Ia juga menjadi pemain inti klub dengan 23 laga sejauh musim ini di Liga. Verdonk mencatatkan 1.952 menit bermain. Verdonk telah menyumbang 1 gol dan 1 assist. Di timnas Indonesia, Verdonk juga menjadi pilihan utama di era Shin Tae-yong. Verdonk telah bermain sebanyak 7 pertandingan di timnas Indonesia. Pratama Arhan saat ini bermain di klub Thailand, Bangkok United. Pemain kelahiran Blora untuk mulai mendapatkan tempat sebagai starter di Bangkok United. Penampilannya juga semakin baik. Bergabung pada awal tahun lalu, Arhan sudah tampil dalam 9 laga dan menyumbang 2 assist. Arhan telah memiliki 50 caps timnas Indonesia dengan 3 gol. Shane Patinama saat ini bermain di klub kasta kedua Liga Belgia bersama KAS Eupen. Sejauh musim ini, ia sudah tampil dalam 15 laga dengan 697 menit bermain di Liga. Shane Patinama sudah memiliki 10 caps timnas Indonesia dengan 1 gol. Nathan Joe Aon bermain di klub Championship Liga 2 Inggris bersama Swansea City. Ia tak memiliki banyak menit bermain di klub tersebut. Musim ini, pemain kelahiran Rotterdam itu baru tampil 3 pertandingan dengan 127 menit bermain. Di timnas Indonesia, Nathan memiliki 10 caps. Untuk pertandingan Maret nanti, kita tunggu saja pemain yang bakal dipilih oleh pelatih Patrick Kluivert.